Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Dajjal adalah makhluk yang nanti akan muncul sebagai salah satu tanda kiamat kubro. Ia akan menebar fitnah ke seluruh umat manusia. Maka dari itu kita sebagai muslim hendaklah mewaspadainya dengan cara memperkuat iman dan Islam kita. Cara selamatkan diri dari fitnah Dajjal telah dijelaskan sebelumnya bahwa menjelang kemunculan Dajjal, kaum muslim memiliki kekuatan besar dan ikut serta dalam peperangan dan berhasil menang. Dajjal datang guna menghancurkan kekuatan Islam yang telah berhasil mengalahkan negara terkuat pada saat itu, yakni bangsa Romawi. Kaum muslim juga berhasil merebut kembali Konstantinopel. Pada saat itu, setan berteriak bahwa ia telah menjamin harta anak keturunan kaum muslim, sehingga mereka meninggalkan harta ganimah dan kembali ke kampung halaman mereka. Kemudian Dajjal muncul, maka kaum muslim tidak meletakkan senjata mereka. Karena itu, pada saat Isa turun, ia melihat kaum muslim bersiap-siap perang dan merapatkan barisan. Tak ragu lagi, pada saat itu, setiap muslim bergabung dengan kekuatan Islam yang memanggul bendera jihad fisabilillah dan siap teguh di atas kebenaran. Apapun ujian yang menimpa, inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah yang menceritakan kemunculan Dajjal. Ia muncul di suatu daerah di antara Syam dan Irak. Ia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, berteguh. Setiap muslim tidak diperbolehkan mendatangi Dajjal, walaupun ia percaya pada dirinya sendiri. Sebab, Dajjal memiliki tipu daya yang dapat mengguncangkan iman. Dalam Sunan Abi Dawud diriwayatkan dengan sanad sahih dari Imran ibnu Husain bahwa Rasulullah bersabda, "Siapa mendengar ada Dajjal, hendaklah ia menjauhi dirinya." Demi Allah, seorang lelaki mendatanginya dengan rasa percaya diri sebagai seorang mukmin, namun akhirnya ia mengikuti Dajjal, karena tipu daya yang dilakukannya. Orang yang tidak mampu melawannya boleh lari. Inilah yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada saat itu. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Ummu Syarik berkata, "Aku mendengar Nabi bersabda, orang-orang akan lari ke gunung karena takut Dajjal. Bila seorang mukmin terpaksa menghadapinya, ia harus melawan dengan kebenaran dan hujah, argumentasi yang kuat." Dalam hadis disebutkan, "Bila ia, Dajjal, muncul dan aku bersama kalian, aku akan berdebat dengannya. Bila ia muncul saat aku tidak bersama kalian, seseorang akan berdebat dengannya, dan Allah menjadi penggantiku atas setiap muslim." Rasulullah memberikan pengetahuan tentang Dajjal. Dajjal memiliki fisik yang kasat mata, makan, minum, sedangkan Allah tidak dapat dilihat di dunia, suci dari makan dan minum. Dajjal memiliki cacat di matanya. Dalam hadits dinyatakan, ia adalah pemuda berambut keriting pendek, matanya menonjol seolah-olah ia mirip dengan Abdul Uzza ibnu Qutan. Karenanya, klaim orang yang demikian sebagai Tuhan merupakan dusta dan kebohongan. Rasulullah memerintahkan orang yang bertemu dengannya agar membaca awal surat Al-Kahfi. Sabda Rasul, "Siapa yang menemuinya, hendaklah ia membaca surat Al-Kahfi." Dalam hadis Abu Umamah dinyatakan, sesungguhnya di antara fitnahnya, ia, Dajjal, memiliki surga dan neraka. Nerakanya adalah surga, surganya adalah neraka. Siapa diuji dengan nerakanya, hendaklah ia mohon pertolongan kepada Allah dan membaca awal surat Al-Kahfi. Dalam hadis sahih disebutkan, orang yang hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal. Menurut sebagian hadis, diterangkan bahwa yang dimaksud adalah awal surat Al-Kahfi, dan menurut sebagian lagi adalah akhir surat Al-Kahfi. Kenapa membaca awal dan akhir surat Al-Kahfi dapat melindungi kita dari Dajjal? Sebagian ulama menjawab, itu karena Allah memberitahukan di awal surat ini bahwa Allah melindungi para pemuda Al-Kahfi dari penguasa lalim yang hendak membinasakan mereka. Jadi, Allah menghubungkan bahwa keadaan orang yang membaca ayat-ayat ini sama seperti keadaan para pemuda itu, yakni diselamatkan oleh Allah. Ada lagi pendapat yang menyatakan bahwa itu karena di awal surat Al-Kahfi ada keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda yang meneguhkan hati orang yang membacanya, sehingga ia tidak terkena fitnah Dajjal, serta tidak merasa aneh, tidak tertipu dan tidak terpengaruh dengan apa yang dibawa Dajjal. Di antara hal yang dapat melindungi kaum muslim dari Dajjal adalah berlindung ke Mekah atau Madinah. Karena Dajjal tidak masuk ke dalam kota tersebut, Rasulullah telah menyebutkan kepada kita bagaimana orang laki-laki yang soleh itu menghadapi Dajjal dengan kebenaran dan ia bersikap dan berkata tegas kepada Dajjal, sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas. Hal lain yang dapat menyelamatkan diri dari Dajjal adalah berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal.
Hadis-hadis Nabi memerintahkan seorang muslim untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Aisyah berkata, "Aku mendengar Rasulullah berlindung dalam salatnya dari fitnah Dajjal. Rasulullah selalu berta'awuz dari fitnah Dajjal setelah tasyahud. Beliau berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, serta fitnah Al-Masih Dajjal.'" Itulah cara menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal laknatullah. Semoga kita selalu diberi kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.